Halo Sobat Rebanes, gimana kabar kalian? Apakah masih jadi beban orang tua sampai sekarang? Enggak. Kalian bakal jadi orang sukses kok nantinya. Ku doain semangat dalam menjalani sesuatu dan yang penting lakukan hal yang baik dan positif ya, oke? Baik, kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Platform. The Platform sendiri adalah film fiksi ilmiah horor cerita asal Spanyol yang disutradarai oleh Galder Glestro Ultria yang ditayangkan pada 2019. Oke, tanpa menunggu lama, mari kita langsung ke videonya. Di awal film, diperlihatkan seorang kakek tua yang sedang menyiapkan makanan yang hendak dihidangkan. Terlihat makanan yang dihidangkan diolah sangat hati-hati, dan tentunya makanan yang dihidangkan ini berjumlah sangat besar. Dan ternyata, makanan ini dibuat dan disajikan untuk para tahanan. Dan lalu, seorang pria seperti terbangun dari tidurnya dan tersadar dia berada di suatu ruangan bersama seorang kakek-kakek. Tanpa bertanya sedikit pun, tiba-tiba pria lansia ini seketika mengucapkan lantai 48. Dan kakek tua ini menjelaskan, dalam bulan ini mereka akan makan makanan sisa dari tahanan atas. Dan akhirnya pria mengenalkan dirinya yang bernama Goreng. Dan kakek ini juga memperkenalkan dirinya yang bernama Trimegasi. Kakek terima kasih juga mengatakan dia dalam penjara ini yang terpenting adalah makan. Dan dia mengatakan tingkat 48 yang mereka berada ini cukup bagus. Dia juga mengatakan ada banyak tempat yang berada di bawahnya. Dia juga menceritakan dia juga pernah tinggal di lantai 132 yang betapa parahnya di tempat itu. Dan seketika lampu hijau di ruangan itu menyala, yang mana itu menandakan makanan mereka akan tiba di ruangan tersebut. Dan bisa kita lihat makanan yang datang tersebut adalah sisa dari makanan tingkat atas. Si Goreng pun tidak nafsu untuk memakan makanan itu, sedangkan kakek terima kasih ini sangat lahap saat ia menikmati makanan sisa tersebut. Tetapi kakek terima kasih menyarankan agar si Goreng memakan makanan ini, dan akhirnya ia hanya mengambil sebuah apel dan lalu menyimpannya untuk nanti. Terlihat juga di sini saat waktu makan mereka habis, dan saat benda ini membawa makanan itu turun, kakek terima kasih seketika meludah ke bawah tempat makanan itu. Dan saat Goreng bertanya mengapa ia melakukan hal itu, kakek terima kasih pun menjawab, dia melakukan hal itu karena mungkin saja orang di lantai paling atas bahkan lebih parah dari apa yang ia lakukan. Dari awal film ini saja kita tahu bahwa tempat ini sangatlah tidak manusiawi. Tidak ada rasa menghargai di antara para tahanan atas dan bawahnya. Tapi seketika suhu ruangan itu menjadi panas dan membuat Goreng bertanya pada kakek terima kasih apa yang terjadi. Dan dengan santainya kakek terima kasih menjawab, suhu akan lebih panas atau bahkan lebih dingin, yang membuat mereka akan terbakar atau mati membeku. Semua itu bervariasi. Dan dia mengatakan para tahanan hanya bisa memakan dengan waktu yang ditentukan dan tidak boleh menyimpannya. Dan akhirnya Goreng pun membuang apel yang ia simpan tadi. Untuk lebih jelasnya, kakek terima kasih pun tidak mengetahui berapa banyak lantai di tempat itu. Tapi di saat ia pernah berada di tingkat 132, dia tidak pernah sama sekali mendapatkan makanan dari lantai atas. Bisa dibayangkan, di lantai 132 saja tidak ada makanan yang tersisa, apalagi di bawahnya. Dimana semakin bawah tingkat itu, maka semakin tinggi pula tingkat kelaparannya. Dan mendengar hal itu, hati nurani Goreng pun tergerak untuk berinisiatif memberitahu setiap lantai di atas untuk menjatuhkan makanan seharinya. Tapi sangat mengerikannya, di sini kakek terima kasih tidak dengan hati nurani seperti Goreng. Seketika ia mengincingi lantai di bawahnya, karena ia melakukan hal itu di saat di lantai bawah ia juga pernah dilakukan hal yang sama. Maka hal ini akan menjadi rantai yang tidak akan putus dan itu akan berlanjut seterusnya. Uniknya di sini, saat kakek terima kasih berada di penjara, ia ternyata membawa pisaunya. Dan untuk apa pisau tersebut, mungkin kita akan bahas nanti. Hari demi hari, tetapi Goreng masih saja tidak nafsu dengan makanan itu. Sedangkan kakek terima kasih sangat melahap dengan nikmat makanan tersebut. Seketika tiba-tiba ada seorang yang terjatuh dari atas. Dan kakek terima kasih berkata, pemandangan hal seperti ini sudah terbiasa terjadi di penjara ini. Dan dengan hal yang dilihatnya ini,
Goreng pun mencurigai dengan teman sel yang selama ini berada dengan kakek terima kasih. Sudah pasti, teman sel kakek terima kasih ini pasti pernah dibunuh saat ia berada di lantai 132. Apalagi selama ini ia mempunyai pisau yang selalu ia simpan. Dan saat makanan tiba terlihat sosok wanita yang sedang terduduk di tempat itu, di mana wanita ini bernama Wiharu. Dan dia sering menumpangi di lift tersebut, entah apa tujuannya. Dan kakek terima kasih mengatakan, dia sering melakukan itu untuk mencari keberadaan anaknya yang hilang. Ia juga mengatakan Wiharu ini selalu membunuh teman satu selnya dikarenakan dia mencoba memperbesar peluang untuk supaya bisa satu sel dengan anaknya. Di perkataan kakek terima kasih ini, kita tahu bahwa setiap bulannya tempat satu sel akan diacak dan berganti secara random apabila teman satu selnya tewas. Perkataan kakek terima kasih ini juga menjawab seorang yang jatuh dari atas tadi adalah teman satu sel dari Wiharu. Dan akhirnya saat Wiharu turun ke bawah, dia menatap wajah Goreng yang peduli dengannya. Dan seketika hal mengerikan terjadi lagi di sini. Saat Wiharu sampai lantai 49, seketika ia ditarik paksa oleh para tahanan itu. Dan karena kasihan, Goreng pun berniat untuk menyelamatkan Wiharu dan melompat ke bawah. Tetapi di sini sebelum Goreng melompat, hal luar biasa pun terjadi. Wiharu seketika bisa membunuh para tahanan itu dan melanjutkan perjalanannya. Dan Goreng dan kakek terima kasih pun akhirnya semakin dekat, bahkan mereka saling bercanda satu sama lain. Dan di saat itu juga tercium bau gas, yang mana itu menandakan mereka sudah berada sebulan di tempat itu dan akan pindah tempat secara random. Seketika Goreng terbangun, ternyata ia sudah terikat di tempat tidurnya dan berada di lantai 171. Dan tidak lain, ini semua adalah perbuatan kakek terima kasih. Dia mengikat Goreng supaya kakek terima kasih bisa memakan dagingnya di suatu saat nanti. Tapi sebelum ia memakan Goreng, ia berusaha untuk berpuasa selama beberapa minggu. Sampai ia merasa tidak kuat lagi. Mungkin kakek terima kasih masih ada belas kasihan terhadap Goreng karena ia sudah merasa akrab selama ini. Dan benar saja, makanan yang datang pun ternyata hanya setumpuk piring dan gelas kaca. Tidak mungkin mereka akan memakan itu. Akhirnya selama beberapa minggu kakek terima kasih ini pun mulai memakan Goreng. Tapi tidak langsung dimakan. Kakek terima kasih ini akan membuat Goreng memotong bagian di mana itu bisa membuat Goreng masih hidup. Dan kakek terima kasih pun memulai memotong bagian pahanya. Dan seketika saat lift membawa makanan itu turun, ternyata di situ ada Wiharu. Wiharu yang melihat Goreng dipotong pahanya akhirnya memukul kakek terima kasih itu dengan sebuah botol dan merampas pisaunya lalu menusuk bagian leher kakek terima kasih. Dan Wiharu pun melepas ikatan Goreng lalu memberikan pisau itu padanya. Sontak saja, Goreng yang merasa sangat marah karena ia disiksa oleh kakek terima kasih pun akhirnya membabi buta dan menusuknya berkali-kali secara sadis. Karena Goreng ini lemas dan sangat kelaparan, akhirnya ia pingsan dan terbangun dengan melihat Wiharu sedang menyantap kakek terima kasih dengan lahap. Ternyata walau Wiharu sering membunuh orang, ia ternyata orang yang baik. Seketika ia menyuapi Goreng dengan daging dari kakek terima kasih ini. Tapi karena mungkin Goreng yang tidak terbiasa, dia pun memuntahkan. Dan akhirnya saat Goreng bertanya siapa nama anak Wiharu pun hanya terdiam. Dan seketika ia turun dengan lift. Singkat cerita, untuk bertahan hidup, akhirnya Goreng pun memil belatung yang berada di tubuh kakek terima kasih untuk bertahan hidup selama beberapa bulan. Singkat cerita, setelah sebulan, Goreng pun akhirnya terbangun dalam tidurnya, di mana dia sudah berada di ruangan bersama seorang wanita random. Dikarenakan kakek terima kasih telah tewas, maka Goreng pun tersebut berada bersama orang random tersebut. Goreng sekarang telah berada di lantai 33. Dan teman Goreng kali ini bernama Imoguru, seorang wanita yang membawa seekor anjing. Untungnya Goreng dan wanita itu sekarang berada di lantai 33 yang secara realita itu tidak terlalu buruk. Ternyata wanita yang bernama bersama Goreng ini adalah orang yang dulu pernah mewawancarai Goreng sebelum Goreng masuk di penjara ini. Baik, sedikit penjelasan di sini.
Dulu sebelum Goreng masuk ke tempat ini, dia pernah diwawancari wanita tersebut. Niat Goreng masuk ke tempat ini adalah supaya dia mendapatkan gelar diploma terakreditasi, bukan karena Goreng melakukan tindak kejahatan. Dan sedangkan kakek terima kasih masuk penjara tersebut dikarenakan dia membunuh seseorang. Oke, wanita ini adalah seorang pekerja admin di penjara tersebut. Ketika saat wawancara itu, Goreng ditanya soal makanan favoritnya. Ini bertujuan untuk menempatkan menu favorit Goreng tersebut di dalam menu makanan penjara itu. Saat Goreng bertanya pada Imoguri beberapa banyak lantai di penjara ini, dan Imoguri pun menjawab, selama berada 25 tahun bekerja di tempat ini, kira-kira terdapat 200 lebih lantai. Secara realita, dengan kondisi penjara ini kita tahu bahwa makanan itu tidak mencukupi untuk semua para tahanan yang berada di sana. Tapi Imoguri berpikir semua bisa diatasi dengan cara diterapkan sistem solidaritas. Setelah makanan tiba, Goreng pun memakan itu dengan lahap. Dan sedangkan di sini Imoguri sendiri, ia memilih untuk membagi jatah makanannya menjadi 2 piring terpisah untuk membuat jatah para tahanan di bawahnya. Ia melakukan ini dengan harapan supaya tahanan di bawahnya akan melakukan hal yang sama pula. Tapi sangat disayangkan, para tahanan di bagian bawah itu malah marah-marah saat diberitahu oleh Imogiri. Mereka berkata bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk makan makanan enak. Dan dengan spontan, mereka bilang akan menghabiskan semua makanan ini dengan sepuas-puasnya. Mereka tidak memikirkan bagaimana nasib para tahanan yang di bawahnya, yang tidak beruntung di bulan ini. Tapi hari demi hari Imoguri tetap tidak capek-capek untuk memberitahu para tahanan yang berada di bawahnya. Perilaku ini sudah ia lakukan selama 15 hari selama di penjara ini. Tetapi itu semua percuma, tidak ada respon positif yang diberikan tahanan di bawahnya. Sampai pada akhirnya karena merasa kesal, Goreng pun akhirnya mengancam untuk tidak segan-segan membuang kotorannya di makanan para tahanan itu. Dan akhirnya para tahanan itu pun nurut dengan perkataan Goreng. Kadang kita perlu mengancam supaya masukan kita diterima oleh orang lain, tapi itu salah. Karena itu hanya akan membuat kita dijodohi banyak orang. Esok harinya, saat makanan mereka turun di tempat makanan itu, terdapat Miharu yang sudah terbaring lemas. Tampaknya dia seperti habis dipukuli oleh para tahanan lainnya. Akhirnya, Goreng dan Imogiri pun membawa Miharu. Merawat maksudnya. Singkat cerita, saat Goreng terbangun, Goreng melihat Imogiri dan Miharu sedang bertengkar, dan ternyata Miharu telah membunuh dan memakan anjing Imoguri itu tersebut. Yang mana itu membuat Imoguri marah dan merasa kecewa. Dan akhirnya saat Miharu turun, Goreng pun bertanya pada Imoguri, siapakah anak dari Miharu? Tetapi Imoguri menjawab, dalam penjara ini tidak ada orang yang berusia di bawah 17 tahun. Dan Imoguri juga mengatakan bahwa Miharu tersebut tidak mempunyai anak, melainkan ia adalah orang dengan gangguan jiwa, yang mana selama ini selalu menginginkan menjadi artis Marilyn Monroe. Saya juga tidak tahu siapa. Yang mana ia berperan menjadi seorang ibu yang mencari seorang anaknya yang tiada keberadaannya. Imoguri juga membuka aibnya kenapa ia bisa masuk ke dalam penjara ini. Dan ternyata ia sengaja masuk ke penjara ini karena ia sudah putus asa terhadap kanker ganas yang ia alami sekarang. Dan dia mengatakan supaya di dalam penjara ini tubuhnya bisa membantu untuk menjadi makanan kepada para tahanan yang kelaparan. Ironis. Saat hari terakhir mereka berada di tempat itu, Imoguri bersikeras tidak ingin makan. Pada hari esok tiba, saat mereka telah tiba di lantai 202. Saat Goreng terbangun, ternyata di sana Imoguri telah mengakhiri nyawanya dengan cara gantung diri. Saat itu juga Goreng terbayang-bayang oleh arwah kakek terima kasih dan Imoguri. Ia dirayu mereka berdua untuk mengkonsumsi daging Imoguri tersebut. Apalagi setelah mengetahui Goreng ditempatkan di lantai 202, yang mana itu tidak mungkin bagi Goreng mendapatkan makanan. Saat makanan tiba dan hanya terdapat pecahan kaca di situ. Tapi itu tidak membuat Goreng terkejut. Ia hanya mengambil potongan kaca untuk menghitung berapa jumlah lantai yang berada di tempat itu, dengan cara mengetahui kapan lift itu naik ke atas. Karena selama ini tidak ada orang yang mengetahui jumlah lantai ini secara pasti selain sutradara sendiri. Karena saking tidak ingin memakan daging Imoguri, akhirnya Goreng pun hanya memakan kertas buku yang ia bawa sebelumnya.
Tetapi karena dihantui terus-menerus oleh kaki terima kasih, akhirnya mau gimana lagi, Goreng harus memakan daging imogiri tersebut untuk bertahan selama beberapa bulan ke depan. Dan akhirnya Goreng pun sekarang terbangun dan menyadari dirinya sekarang berada di lantai 6. Tentu saja Goreng merasa tenang. Di lantai 6 sekarang Goreng bersama pria bernama Baharat. Baharat ini adalah sosok pria yang religius dan agamis. Seketika Baharat mempunyai keinginan untuk memanjat lantai dengan menggunakan tali dan naik ke lantai 5 dan seterusnya. Akhirnya pria di atas pun menangkap tali yang Baharat lempar, tapi sangat ironi di sini. Ternyata ada seorang wanita yang seketika membuang hajat ke kepala Baharat ini. Bisa dibayangkan kan? Mending gak usah bayangin. Dan akhirnya Baharat pun mencuci mukanya dan sambil mengomel-ngomel. Dan di sini kita lihat makanan di lantai 6 terdapat banyak pilihan dan tentunya masih lumayan nikmat. Tapi seketika Goreng memandang para tahanan makan makanan itu dengan rakus. Bulan ini ternyata juga menjadi bulan terakhir Goreng di penjara. Sebenarnya dengan duduk manis saja ia bisa bebas dengan mudah. Tapi hebatnya Goreng, ia tidak melakukan hal itu. Malah ia meminta tolong kepada Baharat untuk membagikan makanan itu secara adil di setiap lantainya. Tapi awalnya Baharat menolak. Kita sudah enak di sini, kenapa repot-repot melakukan hal itu? Akhirnya karena rayuan manis Bang Goreng, Bang Baharat pun luluh hatinya untuk mengabulkan permintaan Goreng. Bakal dapat jatah nih Bang Baharat. Saat itu juga mereka berdua merusak tiang kasur sebagai alat berjaga untuk membagikan makanan itu. Setiba di lantai bawah, saat tahanan ini diperintahkan untuk berpuasa, mereka menolak. Akhirnya karena kesal, Bang Baharat pun memukul pria itu hingga tewas. Dan itu dilakukan seterusnya. Sampai tiba waktunya, mereka berdua bertemu dengan Bapak Bijak. For your info, Bapak ini bukan bapaknya Baharat ya. Bapak itu memberitahu mereka untuk mengantarkan pesan saat nanti mereka naik ke lantai 0. Yaitu sebuah makanan yang paling enak di situ. Itu untuk menandakan sebuah simbol bentuk bahwa tahanan itu sudah bisa saling berbagi terhadap makanan di penjara. Dengan harapan mereka bisa merubah pola tersebut dan mengelola supaya bisa membagi makanan dengan layak. Dan makanan yang mereka pilih itu adalah manakota. Mereka berdua tetap melakukan tindakan bila para tahanan tidak mematuhi perintahnya saat mereka berdua meneruskan perjalanannya. Mulai tiba saatnya di lantai 51. Di sini mereka membagi makanannya secara adil satu sama lain. Dan sejauh ini rencana mereka berjalan dengan lancar dan tidak terhambat sedikit pun. Tiba waktunya saat mereka mulai semakin bawah. Di sini terlihat banyak sekali orang-orang yang mulai kanibal dan saling membunuh, dan tiba saat lift berhenti, tiba-tiba mereka menemukan Miharu yang sedang dibunuh seseorang pria. Akhirnya mereka berdua saling baku hantam di sana. Awalnya Goreng diajar sampai hampir sekarat dan bahkan Baharat terkena serempetan katana di perutnya. Tapi akhirnya Baharat mampu mengalahkan mereka berdua dan melanjutkan perjalanannya. Dan saat lift ini berada di sebuah ruangan dengan orang-orang yang sudah mati, ternyata lift itu tidak berhenti dan terus bergerak sampai di tempat ruangan yang ada penghuninya. Seketika lift mereka berhenti, tetapi awalnya tempat itu kosong. Tetapi akhirnya saat mereka melihat di bawah ranjang, ternyata terdapat seorang gadis yang bersembunyi. Ternyata gadis itu yang selama ini dicari oleh Miharu. Saat mereka menemukan gadis itu, ternyata lift mereka sudah bergerak menuju ke bawah. Dengan makanan pesanan di bawah Baharat, Goreng memerintahkan untuk membuang supaya tempat itu tidak panas ataupun dingin, yang bisa membuat mereka berdua mati. Tapi saat mewujudkan, tempat itu tidak berubah suhunya, dan mungkin itu semua karena gadis kecil tersebut. Dikarenakan iba melihat gadis ini kelaparan, akhirnya mereka memberikan pesanan tadi untuk dimakan gadis itu. Dan karena Goreng lemas, Goreng pun pingsan dan dihantui oleh kakek terima kasih, Imoguri, Miharu, bahkan Baharat, yang ternyata Baharat mati karena bunuh diri. Mereka memberi informasi bahwa pesan yang sesungguhnya adalah anak gadis tersebut. Dan akhirnya Goreng membawa gadis itu dan lift pun seketika turun ke bawah.
Bisa kalian lihat di sini, penjara ini seperti hampir tak berujung. Dan ketika lift tiba di dasar, Goreng pun bertemu dengan arwah kakek terima kasih dan mengatakan bahwa pesanan itu tidak memerlukan pengantar, yang mana itu membuat Goreng harus meninggalkan lift itu. Dan saat Goreng diajak pergi kakek terima kasih, akhirnya lift pun itu naik membawa gadis itu dan tamat. Sungguh ending yang membuat kita gantung berpisah seperti yang Imo beri tadi ya. Untuk filmnya sih menurut aku terkesan mudah dipahami dengan kondisi manusia sekarang yang mana selalu menindas yang di bawah. Padahal selama ini kita tahu bahwa kita juga berada di bawah orang lain. Karena di atas sana pasti ada Hotman Paris. Baik, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila terjadi alur yang salah dan malah membuat kalian bingung. Silahkan tinggalkan like dan subscribe jika kalian suka dan selalu jaga kesehatan ya guys. Bye.